sekarang Mas kesini dari tadi pagi. Ya kebetulan dari tadi pagi Mas, soalnya masih ada mata kuliah tadi paginya. Oh iya. Gimana kabarnya? Untuk kabar alhamdulillah sangat baik untuk saat ini. Kuliahnya gimana? Lancar? Untuk kuliah alhamdulillah lancar Mas. Cuma ada sedikit kendala. Iya. Mungkin sebelum kita lanjut ke selanjutnya, mungkin Masnya perkenalan diri dulu. Oh iya, perkenalkan Mas, nama saya Zulfan Reza Lestari. Saya kuliah di sini juga di IAIN dengan prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas A angkatan 2022. Ya baik. Apakah Masnya sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Untuk itu masih belum pernah. Masih belum pernah. Jadi sedikit saya jelaskan terkait bimbingan dan konseling. Di mana bimbingan dan konseling yaitu proses pemberian bantuan dari konselor ke konseling untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan di dalam bimbingan dan konseling terdapat beberapa asas, yaitu salah satunya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan tersebut konselor tidak boleh membeberkan, menceritakanlah permasalahan Mas kepada orang lain. Dan asas keterbukaan tersebut, konseli harus terbuka terhadap konselor untuk untuk menemukan masalah dan masalah tersebut bisa dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, sebenarnya lupa Mas ya. Iya. Terkait time limit. Oh iya. Time limit itu di dalam proses konseling. Nah, itu dari 30 menit sampai 45 menit sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ya, mohon maaf, doa duluan ya. Oh iya, terima kasih. Jadi ada yang dapat sampean diskusikan kepada saya? Iya Mas, ada. Kebetulan tadi saya habis dari kuliah langsung menemui Anda karena ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan untuk melepaskan beban pikiran saya kepada Masnya. Jadi minggu-minggu ini kan hampir UAS Mas, minggu mendekati UAS. Dan saya sangat cemas, saya sangat khawatir dan sangat terbebani pada pelaksanaan UAS yang akan diadakan minggu depan ini Mas. Oh, iya. Karena masih banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan untuk dapat mengikuti UAS ini Mas. Dan saya merasa terbebani dengan beberapa tugas saya yang belum selesai. Jadi saya merasa takut tidak bisa mengikuti UAS dengan baik, dengan lancar seperti itu. Jadi mungkin dari mendengar dari cerita sampean tadi, mungkin teknik yang cocok untuk sampean gunakan ini adalah teknik relaksasi. Di mana teknik relaksasi bisa dengan cara mendengarkan musik, menenangkan pikiran sampean, dan mendengarkan sedikit motivasi dari sana. Mungkin langsung ke sesi konselingnya. Boleh Mas. Ya, ntar saya cari putar musiknya terlebih dahulu.
segitu yang enak untuk melakukan konseling pada pagi hari ini? Yang sudah nyaman. Ya. Sekarang kejamkan mata masnya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah agak lebih tenang ya mas ya? Sekarang bagus. Jadi sekarang masnya mengalami terbeban dengan tugas yang sebentar lagi akan menghadapi UAS dan masnya sangat terbebani. Menurut saya tugas akhir itu UAS hanyalah untuk menguji sampean. Tidak perlu dibebankan, tidak perlu sampean harus pikirkan, cukup sampean kerjakan apa yang sekiranya sampean mampu. Lakukan yang terbaik, perkara hasil itu belakang. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan semua itu. Saya juga mengalami karena saya juga sama kayak sampean. Sekarang pun juga sama. Kita kan sebaya. Jadi saya juga kesulitan ketika saya menghadapi UAS. Tapi saya percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Kayak sampean hanya ya kata sampean kesulitan. Ya kayak saya masih harus kerja, saya harus menyelesaikan tugas, tapi semua itu saya tidak anggap beban. Saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Perkara hasil itu urusan belakang. Jadi emasnya ke belakang tidak harus cemas dan resah untuk memikirkan tugas akhir tersebut. Kerjakan sesuai apa kemampuan sampean sendiri. Perkara hasil itu urusan belakang. Percayakan pada diri sampean sendiri bahwa sampean itu bisa. Sampean tidak selemah itu. Sampean bisa menghadapi semua itu. Setiap rintangan yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk mas jika mas mau berusaha, tidak mau menyerah. Berusaha sampai mas menemukan jalan terakhir, jalan yang terbaik di mana mas harus melakukan itu. Jadi kebelakangnya mas harus percaya bahwa semua tugas UAS apapun dapat terselesaikan dengan baik, dengan benar, dengan usaha kita sendiri. Percayakan pada diri sampean sendiri. Percayakan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Jika hitungan ketiga, mas boleh membuka mata. 3, 1, 2, 3. Gimana mas? Setelah melakukan teknik relaksasi ini, apakah sudah agak lebih tenang? Alhamdulillah mas, setelah mendengarkan musik dan motivasi dari masnya, saya menjadi lebih tenang, lebih rileks. Alhamdulillah kalau sudah agak lebih tenang, mungkin
Jadi bisa dikatakan sesi konseling pada pagi hari ini bisa dikatakan berhasil. Jadi gini Mas, jika sampean mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir atau UAS, sampean tidak perlu terbebani, kerjakan apa yang kata saya tadi, kerjakan sesuai kemampuan sampean sendiri. Perkara hasil itu urusan belakang. Yang penting sampean sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua itu. Ujian itu hanya menguji sampean, menguji kemampuan sampean dari mana mampunya sampean selama 1 semester. Bukan hanya untuk dijadikan beban. Jadi belakangnya tidak harus menjadikan tugas akhir atau UAS itu beban. Sudah kerjakan saja, para hasil itu belakangan. Itu Mas. Mungkin sekian sesi konseling pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Masnya sudah mau mempercayakan saya sebagai konselor sebaya. Mungkin jika suatu saat nanti Masnya butuh saya lagi, Masnya bisa menghubungi saya lagi, ya, bisa ngopi atau apapun, ketemu di luar, gak apa-apa, hubungi saya lagi. Ya Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Ya, terima kasih atas kepercayaan kepada saya. Ya Pak, saya juga ingin menyampaikan terima kasih karena Masnya sudah bisa memotivasi saya agar saya bisa lagi ke depannya dan